Halo dan selamat datang kembali ke channel YouTube Fairians, dan ini edisi khusus karena ini adalah konten yang akan dibuat sebagai konten monolog karena menanggapi officialnya Yu-Gi-Oh! JK di Indonesia. Jadi kami di sini sebagai Fairians tentu dari dulu memang cukup menspesialisasi diri di Yu-Gi-Oh! JK. Jadi menanggapi Yu-Gi-Oh! JK yang official tentu sangat berbahagia, sangat menyenangkan, dan di hari ketika ada pengumuman Yu-Gi-Oh! Official itu bahkan seharian tuh rasanya senang banget dan kayak terharu gitu, kayak hampir menangis karena hal yang ditunggu-tunggu tapi tidak tahu kapan akan datangnya akhirnya datang juga. Nah, jadinya selanjutnya memang sudah cukup siap ya sebenarnya. Jadi Fairian sendiri dibuat untuk mempersiapkan Yu-Gi-Oh! Official, kalau Yu-Gi-Oh! Itu akan official kapan saja. Jadi ya walaupun tokonya memang belum sebesar itu, tapi sebenarnya udah banyak yang siap ya. Jadi kami juga sebenarnya sudah menebak kalau misalnya tiba-tiba official itu kan tentu saja akan membutuhkan kartu yang sangat banyak. Nah, ketika membutuhkan kartu yang sangat banyak itu tentu saja perlu kartu-kartu lama, dan sebenarnya sudah bisa ditebak kalau tiba-tiba official itu tentunya pihak official atau distributor pasti hanya akan menjual produk-produk baru aja ya, dan produk-produk yang selanjutnya yang lebih baru lagi. Jadi kalau yang lama-lama ya memang mungkin harus orang ketiga. Jadi seller-seller yang udah ada atau perorangan pun juga menurutku sendiri sih nggak apa-apa ya. Jadi sekalian menanggapi untuk misalnya isu apakah boleh PO keluar atau tidak. Kalau menurut saya PO keluar sih tetap aja sah-sah aja, dan ya namanya juga pasar bebas. Kenapa juga harus dilarang, dan kenapa itu menjadi tidak mensupport LGS? Kenapa? Karena ketika nanti sudah official dan ada produk baru datang, otomatis kan barang yang datang dengan jalur official itu akan tiba di Indonesia di tanggal rilis. Itu hal yang susah dicapai apabila kamu PO keluar ke UUT misalnya. Dia UUT kan hanya jual barang di hari rilis, dan kalau kamu pesan dari dia dan kirim ke Indo kan pasti butuh waktu delay beberapa hari. Nah, untuk barang yang sudah resmi didistribusikan di Indonesia itu kan sudah pasti hari H udah ada barangnya dan orang bisa langsung beli. Jadi jelas LGS itu atau local game store itu menang speed ya, menang kecepatan dalam menjalankan barangnya, dan siapapun yang beli boxnya dia bisa segera buka, segera jual, atau segera pakai kalau dia mau. Jadi itu satu alasan juga kenapa nggak perlu takut sama PO keluar, karena udah pasti yang resmi datang lebih cepat. Dan yang kedua adalah masalah soal harga. Jadi kalau berkaca dari permainan-permainan lain yang sudah lebih dahulu official di Indonesia, misalnya mungkin Digimon gitu yang official bahasa Jepang yang aku tahu dan aku jual, itu pada akhirnya juga barangnya kalau dijual rate kali 150 yen itu juga sudah susah laku. Jadi mungkin sekarang orang pada pasang di 100 kali 100 atau kali 90. Tentu saja kalau sekarang di rate yen yang mungkin sekitar 110 115, andai kamu beli dengan rate 110 atau 115 yang pure tanpa penambahan ongkir atau cukai atau segala macam, tentu beli ke luar juga masih lebih mahal ya daripada yang tersedia di dalam negeri, karena ketersediaan stoknya ada dan orang makan mungkin cenderung cepat-cepat ingin menjual, cepat-cepat ingin balik modal, cepat-cepat dilelang. Jadi ya pastinya akan tetap bisa mendapatkan barang di Indonesia dengan harga yang kompetitif. Biasanya sih begitu, dan nggak perlu ya, sebenarnya sih nggak perlu takut juga kalau itu akan merugikan LGS. Ya mungkin memang merugikan ya in a way, cuman tuh kalau buat saya sendiri ya, disclaimer dulu sih, bukannya pingin menjegal atau merugikan sesama orang yang ingin mencoba
berbisnis dan memiliki toko ya, cuman kan pada prakteknya di lapangan itu kan biasanya sulit untuk mengecek siapa dapat barang dari mana. Ya ujung-ujungnya memang kalau dari kacamata player sih pasti akan diuntungkan dengan harga yang bersaing di dalam negeri. Nah, untuk sebagai LGS-nya sendiri sih itu praktek cara masing-masing berjualan ya. Jadi tidak akan terlalu berkomen banyak. Yang jelas intinya nggak perlu takut sama PO luar, dan kalaupun dan PO luar tentu saja akan membantu untuk menyediakan kartu-kartu lama yang dibutuhkan ya, karena Yu-Gi-Oh itu kan kartunya tidak ada rotasi, hanya ada banlist tapi nggak ada rotasi, jadi kartu yang lama itu selalu bisa kepake besok-besok hari atau di kemudian hari. Jadi Indonesia masih sangat butuh masuknya barang baik staple, kartu-kartu yang sering dipakai ataupun korde-korde lama, biar orang bisa main gitu. Dan orang kan mungkin main nggak cuma satu deck tapi juga banyak deck lainnya. Jadi demi apa ya, demi keberlangsungan permainan yang lebih bervariasi, untuk sekarang sih masih perlu banget sih PO keluar. Dan ya nggak perlu takut merugikan LGS, dan karena juga mungkin alasan yang ketiga, karena selama ini untuk game-game lain seperti Vanguard yang juga official bahasa Jepang ataupun Digimon yang official bahasa Jepang, juga orang atau bahkan Wise Wars itu juga orang udah sering buka PO keluar padahal kondisi masih OVI dan bisnisnya masih jalan-jalan aja kan, masih official aja ya. Mungkin terganjal 1-2 tapi kan so far so good. Dan andai kata penjualan barang di Indonesia tidak bagus ya, aku sendiri dengan kemampuanku atau dengan jaringan yang ada tentu saja berusaha untuk mencegah atau menjaga situasi kondisi bisnis tetap baik ya. Jadi untuk menyeimbangkan barang yang masuk sebisanya ya, bukan berarti aku yang paling bisa melakukan itu, karena toh ini mungkin komunitas-komunitas Yu-Gi-Oh di Indonesia pun juga harus legowo, harus besar hati untuk menerima bahwa dengan ofisialnya Indonesia ini yang berperan di perjalanan permainan ini tidak hanya lagi komunitas tapi juga ada LGS yang mungkin sebelumnya sudah ada. Selama ini aku merasa relasi antara komunitas dengan LGS itu agak kurang ya, karena apalagi karena nggak official gini, jadi LGS-nya juga banyak yang nggak berani ambil barang Yu-Gi-Oh, dan sekarang mereka akan ngambil gitu. Nah, tentu saja akan menjadi kebijakan masing-masing LGS mengambil atau tidak, dan bagaimana cara mereka akan berjualan nantinya. Cuman kalau dari kacamata distributor pasti kan mereka akan menghitungnya dari jumlah case yang terjual gitu ya. Jadi mungkin tidak terlalu peduli dengan sebenarnya jumlah LGS-nya itu ada berapa. Yang penting kan bisa berjualan. Tentu saja dengan ada aturan-aturan yang harus dipatuhi ya, tapi kan jumlah case yang terjual itu berapa. Jadi ini juga untuk membantah mitos kalau player itu harus makan box atau beli boxnya, beli boxilnya yang dengan harga dijual 680.000 itu kan nggak harus kamu beli boosternya atau beli boxnya. Kalau di VG itu biasanya kan ada kolengan clan atau nation gitu kan. Jadi kalau menurutku dengan kamu beli kartu singlenya dengan dari kartu yang jelas-jelas memang didistribusikan lewat jalur resmi di Indonesia, kamu juga sudah turut membantu penjualan Yu-Gi-Oh di Indonesia dan menjaga keberlangsungan permainan ini untuk bisa lebih lama bertahan di Indonesia ya. Nggak perlu kamu beli boxnya langsung gitu, beli singlenya langsung juga nggak apa-apa, dan belilah mungkin kartu-kartu high rarity-nya ya, karena itu yang selama ini dirasa sulit terjual. Nah, jadi kalau kamu beli single pun kan juga orang akan membuka box lebih banyak, dan dengan membuka box lebih banyak otomatis sudah terhitung ke penjualan. Jadi nggak perlu takut untuk kamu yang nggak beli box, nggak usah mungkin merasa terintimidasi sama orang yang menyuruh kamu beli box gitu.
nggak apa-apa kamu bisa beli singlenya, walaupun kalau misalnya nih kamu main di LGS tertentu itu kan biasanya jualannya box atau booster pack. Nah, kalau misalnya LGS yang kamu di tempat dimana kamu main itu menjual produk Yu-Gi-Oh hanya berupa box atau booster pack dan tidak berupa single, ya otomatis karena mereka itu adalah bisnis, atau tentu saja bisnis, dan mereka sudah berbaik hati menyediakan kamu tempat bermain yang nyaman, meja dan kursi, mungkin AC, mungkin sedia makanan dan minuman yang bisa kamu beli di sana, menyelenggarakan turnamen-turnamen resmi, ya seyogianya kamu tetap merespek LGS tersebut dengan membeli produk yang mereka jual. Kalau kamu main di sana, ya usahakan konsum dari sana sedikit maupun banyak gitu. Syukur-syukur mereka juga menjual kartu single yang bisa kamu pilih. Ya kalaupun tidak, usahakan tetap membeli barang dari mereka, dan syukur-syukur membuat yang punya toko senang dengan kehadiranmu gitu. Jangan sampai kamu datang atau ada komunitasmu yang datang ke toko tertentu tapi malah jadi sulit menerima kedatangan kalian karena tidak memberikan kontribusi yang saling menguntungkan kayak gitu. Nah, jadi itulah dinamika yang sekiranya kita semua mungkin harus sama-sama pahami gitu. Jadi tetap support LGS dengan membeli produk yang mereka jual, tapi kalau secara global kamu membeli produk yang dijual di Indonesia dalam bentuk apapun itu juga sudah membantu keberlangsungan official di Indonesia. Jadi terserah kamu tetap bisa berkontribusi dengan banyak cara, dan tidak harus dengan satu cara, dan tidak harus memaksakan orang lain untuk berkontribusi dengan cara itu saja. Jadi dengan hal-hal tadi yang sudah disebut di atas, mungkin beberapa orang juga mungkin kayak memikirkan apakah official ini akan bertahan lama atau tidak. Kalau menurut saya sendiri sih lama-lama saja, nggak akan secepat itu berakhir, karena mungkin orang kaget ya dengan officialnya Indonesia gini, tapi itu kan tidak sepenuhnya mengagetkan ya sebenarnya, karena masa iya gini Pokemon sudah ada di Indonesia bahasanya Indonesia, Vanguard udah ada di Indonesia bahasanya Indonesia. Lokalisasi itu kan bukan effort yang gampang ya, maksudnya nerjemahin kartu-kartu itu dengan istilah-istilah atau terminologi yang harus pakem sesuai standar, dan kamu harus mencetak ulang kartu-kartu tersebut di pabrik. Dan kalau kamu mencetak itu di pabrik kan nggak mungkin kamu nyetaknya sedikit, kamu harus nyetak banyak dan menjual itu, dan kamu hanya bisa menjualnya di Indonesia atau mungkin di Malaysia atau ya negara-negara berbahasa Melayu, Brunei gitu. Itu resiko yang besar, dan Pokemon dan Vanguard berani mengambil itu. Kita nggak tahu Pokemon atau Vanguard akan bertahan lama dengan bahasa Indonesia, atau bahkan Vanguard dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Jepangnya pun juga bisa tetap bertahan. Jadi Vanguard bisa ada 3 bahasa di sini dan masih tetap bertahan bertahun-tahun dengan segala macam naik turunnya. Dan buatku sendiri, jumlah case yang beredar atau jumlah kartu yang beredar di Indonesia itu sebenarnya menurutku juga tidak banyak-banyak amat. Kalau dibandingin sama Yugi bisa banget sih ngejar jumlah case yang beredar di Indonesianya Vanguard, tapi mungkin nggak dengan Pokemon ya. Pokemon tuh gila banget sih karena mereka juga promosi gila-gilaan. Tapi untuk Yugi yang promosinya gitu-gitu aja ataupun Vanguard yang kayak gitu-gitu aja, ya harusnya tetap bertahan aja. Kayak emangnya mau beli berapa banyak? Misalnya kita kan juga punya negara tetangga kayak Filipina, Malaysia atau Singapura gitu. Memangnya di sana card game itu se-booming itu, memang seterkenal itu, mereka beli case sebanyak itu? Ya menurut aku sih nggak terlalu yakin mereka ada, karena sekilas pernah kayak survei market mereka. Ya market mereka nggak rame, mungkin nggak bisa. Kalau aku nyari kartu-kartu spesifik yang langka gitu juga mungkin mereka nggak akan ada stoknya juga. Jadi ya nggak perlu terlalu khawatir dengan berapa banyak jumlah case yang beredar. Itu menurutku bukan urusan player nih. Itu player main, kalau kamu merasa kamu hanya player, ya udah main aja dan
support LCS ataupun beli produk yang beredar resmi di Indonesia, and that's enough. Dan kamu nggak usah merasa harus terpaksa harus beli ini atau beli itu atau memikirkan ini atau memikirkan itu. Itulah juga alasan, ya di sisi lain itu juga alasan kenapa aku membuat toko, karena aku memang ingin memikirkan itu dengan cara yang tepat. Kalau kamu hanya ingin player dan tidak ingin menjadi toko, tidak ingin menjadi bisnis, ya mungkin turut serta memikirkan ini ya hanya jadi pembicaraan yang kurang ada ujungnya. Dan untungnya mungkin Finance sudah memiliki positioning yang cukup baik sebagai LCS gitu, dan juga penyedia kartu single, jadi cukup tahu situasi di lapangan dan cukup bisa berusaha menghubungkan antara pihak resmi dan playernya langsung sebisanya. Bukan berarti aku atau Finance itu yang paling bisa melakukan. Jadi karena tadi aku bilang karena card game lain juga bertahan aja dengan kondisi yang relatif begitu saja, jadi ya kepikir ini official OCG Yu-Gi-Oh di Indonesia juga akan bertahan lama dengan kondisi yang begitu saja. Andai kata pun tidak bisa bertahan, ya simply mungkin karena gamenya udah nggak menarik, nggak relevan dengan perkembangan zaman, udah ditinggalkan fansnya secara umum, dan bukan salah playernya. Jadi pada dasarnya officialnya Yu-Gi-Oh di Indonesia itu kan pure bisnis gitu. Dulu mungkin sempat ada trial katanya, tapi nggak bisa, ya mungkin karena bisnisnya juga simply nggak bisa. Dan itu pun dari dulu aku sudah berpikir bahwa itu bukan salah playernya, dan bukan merupakan kewajiban player juga untuk mengusahakan official, karena bagaimanapun ini bisnis dan orang ingin mencari untung. Dan kalau player yang notabene hanya pengen main mencoba melakukan itu karena motivasinya bukan mencari untung, ya tentu saja ada batas-batas yang nggak bisa diterobos ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang sungguh berniat bikin bisnis kan, ya mereka akan menggelontorkan mungkin lebih banyak investasi atau modal dan persiapan yang lebih jangka panjang sebelum benar-benar mengumumkan sesuatu hal yang penting. Jadi ya ketika ini benar-benar sudah diumumkan, ya tentu saja harusnya bukan berarti mereka tanpa persiapan dong. Mereka pasti akan berusaha untuk setidaknya mempertahankan ini selama beberapa lama, baru dievaluasi. Kalau masih bagus ya lanjut, kalau enggak ya enggak. Tapi bukan berarti 1 semester mungkin bubar atau 1 tahun bubar. Itu menurutku terlalu bodoh lah kalau misalnya perusahaan besar gitu masuk ke dalam suatu market dan cabut dalam waktu singkat. Apalagi ini juga bukan bisnis yang high risk banget gitu. Kalau misalnya bisnis kripto yang langsung bisa anjlok itu mungkin bisa langsung cabut kan. Cuman kalau ini kan pasti sudah ada yang survei gitu loh, pasti sudah ada yang memberikan informasi seberapa banyak sih player base di Indonesia, dan bahkan mungkin survei card game lain, cara mereka bekerja gimana. Dan kalau mereka merasa card game lain di Indonesia aja bisa bertahan, kenapa Yu-Gi-Oh tidak? Yu-Gi-Oh yang sudah memiliki fans yang sedemikian banyak dan loyal gitu, kenapa tidak bisa bertahan? Bahkan mungkin tanpa player baru yang benar-benar baru dari nol pun juga sebenarnya mungkin tetap bisa bertahan. Tinggal gimana player yang lama yang sudah ada, baik player TCG maupun OCG, dan mungkin para player-player yang baru kembali ini bisa dirangkul dulu dan bisa membentuk komunitas besar bersama. Itu menurutku sudah cukup besar sih, dan sudah cukup untuk bisa menopang official secara keseluruhan. Jadi overall dari video ini sih hanya sedikit meluruskan, mungkin kalau ada salah tetap mohon maaf, sedikit meluruskan isu yang beredar. Dan gue harap orang player di sana tetap santai-santai saja, nggak usah terlalu pesimis ataupun optimis gitu, santai aja. Sudah ada yang berusaha ngurusin, sudah official ini juga. Dan kalau kamu merasa player sih, ya udah main aja. Kalau tertarik main ya main, kalau nggak tertarik main official OCG ya sudah, nggak apa-apa, main aja yang kamu suka gitu. Dan kalau
kalau kamu tertarik dengan benar-benar tertarik dengan bagaimana bisnisnya berjalan, mungkin bisa berusaha menjadi toko atau berusaha menjadi reseller, ya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misalnya tidak terlalu tertarik mempelajari bagaimana bisnis TCG ini berjalan, ya mungkin jangan kurang-kurangi menimbulkan spekulasi yang kurang tepat gitu ya, karena ini akan balik ke player-player juga gitu. Dan aku sebagai LGS, sebagai Variance pun tentu saja berusaha menyediakan layanan yang terbaik, mau single, mau box, mau pengiriman atau ketersediaan barang, mau PO, mau ready, itu semuanya sudah kami pikirkan. Kami bukan yang memiliki segala macam jenis kemampuan untuk melakukannya, tapi seenggaknya sih aku sudah memikirkan. Dan cepat atau lambat sih prediksiku kebutuhan kartu yang ada akan terpenuhi dan orang akan bisa bermain dengan maksimal. Dan nantinya ketika event official yang besar sudah mulai bergulir, semuanya tetap bisa main. Ya mungkin drama masih akan ada, namanya juga masih baru, jadi ya orang bebas bereaksi. Dan satu atau dua orang yang agak lebih dibanding yang lain juga bisa mempengaruhi banyak orang. Itu realita yang harus kita hadapi di zaman modern ini. Ya sudah, dinikmati, dilihat, mungkin tidak usah respon berlebihan, dan semuanya akan tetap berjalan baik-baik saja, aman-aman saja. Dan player juga main-main saja, yang jualan juga jualan aja, yang distributor mikirin aturan juga mikirin aturan aja. Karena card game lain cukup adem ayem sebenarnya. Pokemon yang dulunya gimana juga sudah relatif stabil setelah beberapa tahun, sudah sama-sama tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ya udah, bukan berarti komunitas Yu-Gi-Oh sudah berdiri lama juga bukan berarti dia akan cepat beradaptasi dengan situasi di mana sekarang sudah official juga. Jadi ya kita lihat aja, kalem, santai, dan tetap menikmati permainan sebagai sesama fans Yu-Gi-Oh. Ya mungkin gitu aja untuk video kali ini, semoga tidak terlalu kepanjangan. Seenggaknya kami dari Variance sudah banyak mengantisipasi hal dari ujung ke ujung. Jadi kalau ada apa-apa, aku coba bantu, bisa nulis komen atau menanggapi mungkin di Facebook langsung atau di Instagram, terserah. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin coba ditanyakan juga bisa ditanyakan, siapa tahu belum terjawab di video ini, dan ku jawab sebisanya, semampunya dalam membantu menjembatani kalian-kalian semua agar bisa bermain bersama dengan lebih menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.